Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini setengah siang kita bisa ketemu kembali dalam kerangka untuk berdiskusi terkait dengan PGP, program guru penggerak, yang memang harus memberikan nilai-nilai yang positif, budaya positif itu ditularkan, dikembangkan menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Sehingga memang upaya untuk menjadi guru penggerak itu luar biasa. Sekolah penggerak malah luwih nemen beratnya. Kalian di SMA 3 yang bendino Zoom itu anunya ini. Ya, berat sekali memang. Ya karena itu pada hari ini nanti Bu Eni akan menyampaikan, akan menyajikan terkait bagaimana sebetulnya penerapan pengalaman budaya-budaya positif. Yang baik kita tularkan, yang jelek juga kita tularkan supaya tidak ada lagi praktek-praktek baik, praktek-praktek jelek yang dilakukan oleh guru ketika berada di dalam kelas. Yang ada adalah praktek-praktek baik atau budaya positif. Ya, saya kira itu komentar saya karena memang waktu, dan sekolah tidak boleh, tidak ada kegiatan, tidak boleh, harus melayani kegiatan guru penggerak. Karena ini menjadi prioritas pemerintah, izin harus diizinkan, ada kegiatan harus difasilitasi. Ya, dalam rangka untuk pengembangan budaya-budaya positif yang ada di sekolah. Saya kira itu. Terima kasih Bu Eni, monggo beri waktunya. Ya, makasih Pak Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif. Budaya positif ini saya peroleh dari mengikuti CGP ya, CGP calon guru penggerak. Nah di sini saya mendefinisi, mungkin dari Bapak Ibu punya punya minat dan motivasi untuk juga mengikuti CGP ya. Di sini CGP saya dimulai dari tanggal 16 Agustus dan nanti berakhir sampai dengan tanggal 17 April 2024. Tapi Bapak Ibu guru jangan kok jangan. Kita anggap aja ini sebuah ilmu baru, sebuah tantangan yang harus kita hadapi, terutama untuk Bapak Ibu guru yang masih muda-muda. Monggo nanti kalau ada seleksi CGP yang angkatan 11 tolong dicek lagi di sampling KB-nya. Monggo mengikuti seleksi karena ini merupakan hal baru, tantangan bagi Bapak Ibu guru untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Di dalam CGP itu tadi kan selama 6 bulan modul yang harus diselesaikan ini modulnya ada modul 1, 2, 3, kemudian ada loka karya nanti sebanyak 7 kali loka karyanya. Loka karya itu kita tempatnya berbeda-beda. Sampai saat ini ada loka karya 0, 1, 2. Yang pertama secara daring dimulai dari jam 12 kemarin Pak Aziz sampai jam 5, dan Pak Aziz kemarin juga sempat protes waktu loka karya di SMA 2. Kemudian loka karya yang ke-1 itu di SMA N2 Menjaya. Sedangkan loka karya yang kedua itu di SMPN 1 Menjaya tanggal 14 Oktober 2023 hari Sabtu nanti. Okay. Kemudian selain ada loka karya ya, di situ ada pendampingan individu. Ini sudah pendampingan individu yang kedua. Bapak Ibu guru yang kami undang kemarin di lab kimia itu pendampingan individu yang kedua. Nah, untuk menyelesaikan tugas dari CGP,
ini menggunakan alur merdeka. Oke. Alur merdeka itu M-nya adalah mulai dari diri, kemudian E-nya eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep ini yang modul 1.4 ini mana-mana sampai ke 6, ya anaknya sampai 6. Kemudian D-nya adalah demonstrasi kontekstual, E-nya lagi elaborasi pemahaman. Kemudian A-nya adalah K-nya adalah koneksi antar materi dan A-nya adalah aksi nyata. Jadi tugas-tugas itu yang harus diselesaikan CGP, ya, alurnya merdeka. Nah ini di budaya positif adalah modul 1.4 yang aksi nyata. Aksi nyatanya yaitu mengimbaskan budaya positif ke Bapak Ibu atau warga sekolah semuanya. Masih semangat Bapak Ibu guru? Bagaimana kalau kita nyanyi. sedikit sebentar agar Bapak Ibu konsentrasi, kemudian lebih semangat lagi. Berdiri, Bu. Berdiri nggak ya? Ya. Kalau ini hari kebalikan ya. Kalau saya bilang kanan, jadi kan pundaknya kiri. Gitu ya. Kalau bilang kiri, berarti jadi kan pundak yang kanan. Kita coba. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kanan, kiri. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kanan, kiri, kiri, kanan, kanan, kiri. Selesai. Berarti ada yang perlu konsentrasi untuk mengikuti dari perintah. Kemudian saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan tentang budaya positif ya. Di sini saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif itu kira-kira apa Bapak Ibu guru? Mungkin ada yang tahu. Monggo budaya positif. Oke, monggo. Menjawab untuk budaya positif itu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan itu menimbulkan efek atau nilai yang bermanfaat. Efek yang baik. Oke, mungkin Bapak Ibu guru yang lain budaya positif. Oke, ada pendapat yang lain. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang positif, contohnya disiplin. Gampang saja. 100 untuk Bapak. Budaya positif berarti kebiasaan yang baik yang perlu dikembangkan di sekolah. Betul ya? Nah, sebelum menjelaskan tentang ini, kita ingat dulu tentang tujuan pendidikan yang telah dicanangkan oleh KHD Ki Hajar Dewantoro, bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntut segala kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat memperbaiki laku hidupnya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi seperti tanaman itu, anak kita ibaratkan itu, kita memupuknya, ya, merawatnya seperti itu. Itu tentang tujuan pendidikan menurut KHD. Kemudian lanjutnya budaya positif tadi, kebiasaan baik ya, itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Ini yang perlu kita kembangkan. Nah, kemudian untuk mengembangkannya ini ada 7 konsep, ya, 7 konsep tentang budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif.
Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ini untuk menyelesaikan kalau ada anak yang mengalami masalah. Jadi kita tidak perlu melakukan hukuman seperti itu. Kemudian selanjutnya yang pertama tadi ya, konsepnya budaya positif. Yang pertama yaitu paradigma baru. Paradigma baru ini adalah perubahan paradigma baru ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka. Jadi ada kebebasan untuk mengembangkan bakatnya gitu ya, dalam situasi yang aman, nyaman, kondusif seperti itu. Kemudian mandiri, terutama yang mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap peserta didik. Okay. Perubahan paradigma baru menurut Dr. William Glasser itu ada ilusi guru mengontrol peserta didik. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini tentang perubahan paradigma barunya. Selanjutnya, tentang disiplin positif. Kira-kira mungkin disiplin positif ini ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Maknanya berkonotasi dengan disiplin dari peserta didik. Nah, disiplin ini membuat orang menggali potensi menuju tujuan yang apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, disiplin itu berubah makna menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu. Kemudian pembelaan makna ini, disiplin cenderung menghubungkan kita dengan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, memiliki tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah. Nilai yang kita hargai itu adalah nilai kebijakan yang meliputi nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Itu tentang disiplin. Kemudian yang ketiga, konsep dari budaya positif yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ini budaya kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, bertahan untuk hidup. Ini meliputi makan, minum, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu berarti dipedulikan, ya. Kemudian berbagi. Jadi kalau kita punya masalah, berbagi itu merupakan suatu kebutuhan, ya. Daripada nanti pendem dewe akhirnya kita stres. Lebih baik kita berbagi karena merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian menjadi bagian kelompok, ya. Jadi
Bikin kelompok berarti kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini merupakan kebutuhan dasar. Kemudian penguasaan. Yang ketiga ya, harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Itu juga merupakan kebutuhan dasar. Ya. Didengar berarti kalau teman kita curhat ya kita tidak apa-apa mendengarkan, karena itu juga kebutuhan dasar. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan berarti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Ya, mampu mengendalikan diri. Jadi kalau kita marah ke anak harus mampu mengendalikan diri, merupakan kebutuhan dasar. Kemudian yang kelima yaitu kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian selanjutnya yang keempat tadi konsep budaya positif. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Menurut teori motivasi perilaku manusia itu berdasarkan motivasi eksternal, itu ada satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, gitu. Kemudian motivasi eksternal yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, misalkan apa yang akan saya lakukan atau saya dapatkan apabila saya melakukannya. Betul ya? Berarti kemudian motivasi eksternal internal ini tujuan untuk disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Yaitu misalkan saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang internal. Kemudian hukuman, di dalam ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, bila anak melanggar hukum biasanya ada hukuman yang gini ya. Hukuman ini cirinya tidak terencana. Misalkan anak terlambat berarti kita kan tidak terencana. Anak juga tidak mungkin anaknya merencanakan tapi kita tidak merencanakan kalau saya mau menghukum, gitu. Kemudian bersifat satu arah, misalkan dari gurunya, dari tintatif menghukum anak yang terlambat, berarti kan dari satu arah. Kemudian berupa hukuman atau fisik atau psikis. Fisik misalkan suruh lari, seperti ini. Kemudian konsekuensi berarti akibat dari melanggar tata tertib kan tadi hukuman. Konsekuensinya adalah terencana, kemudian peserta didik dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor peserta didik. Kalau seperti namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Kalau peserta didik melanggar, maka langkah menyelesaikannya seperti ini yang paling baik. Ya. Kemudian prosesnya harus kolaboratif. Selanjutnya budaya positif yang kelima tadi restitusi, ini bukannya dengan posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, ya, yaitu sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat perasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Mungkin yang selama ini kita melakukannya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Maka dari ini dan adanya diseminasi, kita rubah posisi kita, jangan sebagai penghukum karena anak nanti menjadi trauma begitu, atau mungkin juga kalau sampai viral efeknya ke yang penghukum begitu ya.
kita sebagai pemantau, teman atau manajer. Jadi jangan sampai ini terulang lagi, ada anak telat suruh push up, jangan seperti itu. Maka diselesaikan dengan posisi kontrol guru yang 3, 4, 5 seperti itu. Nah, bagaimana ciri-cirinya kalau posisi kontrol guru sebagai penghukum? Kalau ini posisi kontrol guru misalkan sebagai pembuat orang merasa bersalah, pernyataannya biasanya begini, saya kecewa sekali dengan kamu, gitu. Kemudian kalau penghukum, misalkan sambil gunting-gunting, itu merupakan penghukum, ya. Contoh pernyataannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian kalau sebagai teman, mungkin dari BPK ini sudah biasa ya sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak kalian. Ya. Kemudian kalau sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker atau bintang dari hari ini? Seperti itu. Apakah kalian mau mendapatkan hadiah? Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa mengevaluasi masalah ini sebagai manajer? Kemudian ini contoh lagi sebagai guru, kamu selalu yang paling terakhir melakukan kesalahan, atau kamu yang terakhir terlambat terus, gitu ya. Ini yang sebagai penghukum. Maka kita sebagai guru hendaknya yang sebagai manajer atau pemantau agar tidak menimbulkan efek yang tidak baik ke anak. Kemudian budaya positif selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Kira-kira menurut Bapak Ibu keyakinan kelas itu apa? Ini hal yang baru. Ini apa? Kesepakatan kelas, kesepakatan antara guru dengan anak-anak, gitu ya. Kesepakatan kelas itu nilai kebijakan yang disepakati bersama secara universal. Umum ya, bersifat abstrak, ini ciri-cirinya, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang bermakna positif, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kalau kita coba bagaimana wali kelas saja dulu membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas, misalkan kalau belajar misalkan jam 3, kalian tidak boleh terlambat jam 3. Artinya setiap pergantian jam biasanya anak kan langsung keluar ya ke kantin. Ini kalau kita buat kesepakatan jam 8.30 sudah harus di kelas, gitu. Jadi kalau dia melanggar, ya mungkin nanti kita bisa awali dulu dengan wali kelasnya tadi ya Pak, untuk tadi menyelesaikannya nanti dengan segitiga restitusi. Ini contoh-contoh. Mungkin mulai minggu depan Bapak Ibu guru bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak, tapi yang jelas harus bersifat akrab, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang bermakna positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jadi jangan terlalu panjang. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan. Selanjutnya, dilakukan oleh masing-masing guru terhadap kelas itu atau sekolahan, kebijakan sekolahan. Kalau kelas biasanya masing-masing guru. Kalau dengan kebijakan kalau dilibatkan BK, kemudian Bapak Ibu guru ditatip, biasanya namanya keyakinan sekolah. Kalau kelas bagaimana?
dalam membuat keyakinan kelas. Misalkan setiap kelas kita mulai berarti kan dilibatkan anak-anak, dilibatkan dengan bapak ibu guru begitu. Ya. Ini kalau kelas iya, membuat keyakinan kelas semua warga di sekolah ini. Di dalam kelas ini aja dulu kita coba yang di kelas aja dulu. Oke. Berarti tidak terkuat kecuali semua anak, misalkan di kelas ada 31 anak ya anak-anak dilibatkan semua, jadi nanti tidak saya kok tidak tahu itu ternyata tidak ada keyakinan kelas, tidak begitu. Jadi semuanya paham bahwa saya telah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas begitu. Mungkin seperti itu ya, wali kelas beserta anak-anaknya, wali kelas dan anak-anaknya, atau bapak ibu guru mata pelajaran beserta Oke, tidak apa-apa. Ini kita coba dulu. Ini hal baru Bu Is, ini tidak apa-apa Bu Is. Kita coba dulu wali kelas. Nanti kalau berjalan dilanjutkan dengan guru mapel masing-masing, tidak apa-apa. Kalau ini berjalan nanti sekolah semuanya betul. Ya, jadi keyakinan sekolah. Betul ya? Kemudian yang ketujuh, budaya positif selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini tadi proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau digambarkan segitiga restitusi seperti ini. Jadi ada 3 poin yang dimana sisi yang mendasar ini ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi untuk menyelesaikan anak-anak misalkan tadinya melanggar umpan diselesaikan dengan ini. Langkah-langkahnya kalau bisa urut dari yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian menstabilkan tindakan anak yang salah dan menanyakan keyakinan. Kalau pada menstabilkan identitas biasanya pertanyaan seperti ini ya, baik Bapak, kira apa yang kamu lakukan itu sebenarnya pernah dilakukan orang lain? Bapak juga dulu pernah tidak bersungguh-sungguh dalam belajar, namun tentunya kalau kita berbuat salah harus diperbaiki. Kata-katanya seperti itu. Kami kemarin juga sudah membuat video ya tentang anak yang melanggar disiplin yang harus diunggah. Itu satu kasusnya anak terlambat datang ke sekolah karena dia harus membantu orang tuanya berjualan. Kemudian yang kedua adalah anak kalau di kelas sering tidur, maka kita selesaikan menggunakan restitusi ini. Kalau anak yang datang terlambat, biasanya saya tanya untuk menstabilkan identitas, ya, kenapa kamu terlambat? Ya Bu, saya terlambat, berarti dia akan terlambat. Kemudian bagaimana solusinya begitu? Bahwa kalau yang dua validasi tindakan yang salah. Oke, tindakan itu salah tidak apa-apa. Seperti yang kedua ya. Apa alasan kamu melakukan hal yang tidak baik tersebut? Nah, seperti itu. Atau adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan atau menemukan apa yang kamu butuhkan? Jadi misalkan tadi anak terlambat karena membantu orang tua, maka ini kita beri solusinya. Ya, solusinya mungkin tadi kalau saya buat kemarin dia menjual makanannya yang diberi oleh ibu untuk dititipkan di OSIS, diberikan solusi. Kemudian yang menanyakan keyakinan anak itu diberi bahwa kalau dia terlambat dia melanggar keyakinan kelas tadi. Jadi anak paham bahwa saya itu melanggar keyakinan kelas. Kalau dia melanggar akibatnya apa? Mungkin dia tidak disiplin tadi
Kalau tidak disiplin berarti tidak menghargai orang lain atau situasi di dalam kelas menjadi tidak kondusif seperti itu. Efeknya kalau dia terlambat terus mungkin tugas-tugas yang diberikan dari bapak ibu guru itu bertambah banyak. Jadi anak sadar bahwa saya salah dan saya siap untuk memperbaiki kesalahannya. Begitu. Ini tentang budaya positif yang harus kita lakukan. Jadi mungkin dari kesiswaan tidak harus tadi lari atau push up seperti itu. Kemudian melalui restitusi tadi diharapkan satu membantu peserta didik memiliki tujuan, kemudian disiplin positif, memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Yang kedua, membantu peserta didik untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Jadi anak-anak misalnya tadi mengakui bahwa saya salah, yang siap untuk berubah lagi. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Begitu. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin ini perlu direnungkan oleh teman-teman setelah ini agar masyarakat aman, kondusif, sehingga anak-anak juga belajarnya menjadi nyaman berarti bisa berprestasi, bisa menerapkan profil pelajar Pancasila dalam sehari-hari begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya memberi penawaran bukan paksaan. Iya, restitusi tadi kan kita menyelesaikan kalau ada anak melanggar. Tadi memberikan bagaimana kalau kamu tadi anak terlambat karena dia membantu orang tua, begitu kan? Bagaimana kalau kamu tetap bisa belajar dan membantu orang tua kalau jualanmu dititipkan di kopsis. Jadi ini merupakan penawaran bukan paksaan, gitu. Jadi mencarikan solusi, anaknya itu puas, ya, dan dia menjaga. Jadi bukan paksaan dari anak. Mungkin dari ini nanti kita bisa kalau anaknya nggak jualan, misalkan ngatur baru berangkat gimana? Nah, ini merupakan tugas kita nanti sebagai guru karena ini hal baru yang harus diterapkan di era seperti ini. Kita harus berdiskusi, jangan sampai memberikan hukuman fisik tadi ini. Gimana Aziz? Saya akhiri dari saya, mungkin kalau ada pertanyaan kita bisa berdiskusi lagi bagaimana agar budaya positif ini benar-benar diterapkan di sekolah. Saya akhiri sampai sini tentang pembahasan budaya positif dari saya, calon bola angkatan 9 dari SMA 1 Serada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.